Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa, dan di video kali ini kita akan bahas adalah background dari kelima orang saksi kunci yang bersama Tengmo di malam 24 Februari 2022. Ada Sen, Por, Robert, terus juga Job sama Gatik. Siapakah sebenarnya lima orang tersebut? Kok kayaknya terkesan di media massa kasus ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal yang dinilai masyarakat internet, kok bisa ya mereka tuh menolak untuk diambil darahnya untuk dilakukan identifikasi pemeriksaan. Bahkan juga menurut dari salah satu kepolisian senior di Thailand ya, mengatakan juga ada hanya diambil 3 handphone saja diperiksa dan 2 orang lagi menolak. Memang mereka tuh siapa sih kok bisa sebegitu kuatnya? Kita akan bahas untuk kelima background orang tersebut di video kali ini. Tapi sebelumnya, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. It means a lot for me. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus dari Tengmo Nida. Oke, kita awali langsung dengan pertama adalah Wisapat Manomairat atau Sen. Jadi Sen tuh kelahiran di tanggal 11 September 1987 dan sekolahnya dia SMA itu di New Zealand dan kuliahnya di Bangkok. Dari background ini aja, ini menunjukkan Sen itu bukan berasal dari keluarga menengah ke bawah di Thailand. Dia termasuk menengah ke atas karena masih ada keturunan ningrat lah kalau di orang Indonesia. Dia kaya karena keluarga, memang bukan karena usahanya. Well, which is everyone has different privilege, tapi ini adalah background-nya. Terus juga Sen ini hobi pelihara hewan mahal. Terus rumahnya itu termasuk rumah mewah, bahkan salah satu rumahnya di Thonburi, salah satu provinsi di Thailand itu sering dijadikan lokasi syuting film. Kalau di Indonesia tuh kayak film Indosiar yang zaman dulu ya, yang rumah yang mewah, yang gedung tinggi, karakteristiknya seperti itu. Karena di Thailand juga masih banyak film-film yang sinetron kurang lebih seperti itu. Terus yang paling menyolok bukan sih istilahnya, menyolok lah. Yang paling menyolok dari Sen ini adalah kalau aku lihat dari media massa di Thailand, ada banyak video-video Sen yang beredar pada saat dia sedang pesta atau party. Dan pestanya ini bukan sama orang sembarangan, tapi sama selebriti Thailand. Dan gak cuma 1-2 teman-teman selebritinya, tapi itu ada banyak banget. Bahkan kalau aku cek di semua foto-fotonya yang aku lihat ya, tidak ada satupun pestanya Sen yang tidak ada orang terkenalnya. Itu dari segi popularity. Tapi dari segi orang yang cukup berpengaruh, Sen juga punya banyak kenalan dari orang-orang yang berpengaruh di Thailand. Dan dakwaannya untuk Sen sampai saat ini adalah ada 2 ya, pemberian keterangan palsu dan juga sumpah palsu. Itu adalah untuk Sen, Wisapat Manomairat. Makanya nggak heran ya, walaupun dia adalah seorang ladyboy ya, atau transgender, tapi juga tidak dipandang sebelah mata di Thailand. Karena sebagai info aja teman-teman, di Thailand tuh yang namanya pernikahan sejenis atau ladyboy itu belum legal. Jadi di KTP-nya Sen atau identity card-nya juga masih pria identitinya. Karena di Thailand hanya merecognize 2 jenis kelamin, pria atau wanita. Makanya kalau kalian cek di identitasnya, paspornya itu namanya masih Mister, belum Miss begitu ya. Lanjut kita beralih ke Por. Por nama lengkapnya Hisopo Tanupat Latar Wewit. Lahirnya di 27 Mei 1983. Dia ini adalah lulusan hukum di kampus Thailand. Mulai kerja dan juga bisnis itu dari dia sejak kuliah. Nah, kalau menurut aku si Por ini adalah salah satu contoh pengusaha sukses ya. Dia dari keluarga yang biasa aja, tapi karena usahanya dia menjadi orang yang kaya raya di Thailand karena sebagian besar berkat usaha dia. Kemudian usaha dia apa sih Anjas? Jadi Por ini sejak dia kuliah memang sudah mulai merintis hobinya tuh sebagai kayak dia pembalap juga ya. Beberapa kali juga menang di lomba balap di Thailand. Dia mengawali bisnisnya dengan jualan motor besar dan mobil besar yang second dulu. Itu di awal dia kuliah. Kemudian di awal usia dia 20-an tahun, dia mulai membuka bisnisnya secara official. Ada toko kayak dealer ya, namanya itu Infinity Cars. Dia jualan mobil second di sana, mobil dan juga motor. Nah, di usia 26, 6 tahun kemudian itu perkembangan bisnisnya tuh maju cepet banget. Karena di usia dia yang baru 26, dia udah berhasil membuka dealer mobil sport. Bisa bayangkan berapa puluh atau ratus miliar yang harus dimiliki modalnya sampai dia bisa membuka mobil sport dealernya seperti itu. Dan yang paling juga membuat heboh warga Thailand beberapa tahun ya, kurang lebih udah 10-an tahun yang lalu sih aku cek di jejak digital.
Si Por ini menikahi seorang selebriti di Thailand. Pernikahannya saat itu diklaim adalah salah satu pernikahan termewah di tahun itu. Gitu, wow. Jadi sudah bisa ketahuan ya, bukan orang sembarangan ternyata Por ya. Terus di tahun 2017, salah satu pencapaiannya dia klaim di sejumlah media Thailand, dia berhasil menjual 500 unit mobil mewah dalam 1 tahun aja. Kalau 500 unit mobil mewah, satu unit mobil mewah, let's say anggap aja 2 juta baht atau 3 juta lah. Rata-rata kan lebih dari 2 juta kan ya, bahkan sampai puluhan belasan juta baht. Itu paling nggak sudah berapa triliun ya totalnya gitu, miliaran baht lah, bukan lagi jutaan, ratusan juta baht. Dan saat ini posisinya si Por ini, dia direktur dan juga pemegang saham di 8 perusahaan di Thailand. Oke. Direktur juga, pemegang saham juga. Dan dakwaan untuk sampai saat ini dia terkena 4 pasal. Pertama adalah pasal kelalaian, tidak ada izin dari speedboat yang dia miliki, kemudian juga perusakan barang bukti, dan juga keterangan bohong, pemberian keterangan palsu. Itu adalah 4 dakwaan untuk si Por sampai saat ini. Yang ketiga, kita beralih ke Robert atau Paibun Trikanjananan. Oke, Paibun ini atau Robert saat ini posisi dia adalah CEO di Orishima Technology. Saat aku cek di websitenya dari Orishima Technology ini adalah sebuah perusahaan yang cukup terkenal di Thailand karena ada beberapa yang dilayaninya, misalnya mendesain gedung atau kayak arsitektur seperti itu, terus juga mendesain website, dan kalau aku lihat dari portofolio project-project yang telah dilakukan perusahaan ini, itu ternyata banyak banget teman-teman, itu termasuk boleh dibilang adalah banyak banget orang-orang besar, pemilik perusahaan-perusahaan besar yang bekerja sama dengan Robert. Dan ini juga indikasi bahwa Robert juga punya banyak kenalan untuk orang-orang besar. Dan memang pada saat kasus Tengmonida ini, peran dia adalah sebagai supirnya ya. Supir dari speedboat yang dikendarai Tengmo malam itu. Banyak klien brand besar dunia juga yang merambah pasar Thailand itu menghubungi Robert untuk dilakukan kayak promosinya. Karena dia, seperti aku sebutkan tadi, salah satu desain website dan juga desain untuk marketing, strategi planning, lebih menggunakan otak sih, dan lebih ke jasa kalau aku tangkap dari si Robert ini. Dan hobinya dia juga termasuk bukan yang kaleng-kaleng. Dia ini hobinya adalah mengkoleksi mobil mewah dan juga tercatat punya beberapa villa mewah di Thailand. Dakwaannya untuk saat ini adalah ada 4, sama seperti Por. Kelalaian, karena dia tidak punya SIM, surat izin mengemudi, kayaknya expired ya, sudah ya, untuk mengemudi speedboat tersebut. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah, jadi ada beberapa area yang memang tidak diperbolehkan untuk area umum. Ini juga menarik, masa sih ada pelanggaran wilayah? Jadi wilayah yang dia lewati itu wilayah khusus nih di Thailand. Oke, aku tidak boleh bahas itu, nanti aku bahas kalau aku sudah di Indonesia. Oke, dan berikutnya adalah tak ada izin mengemudi. Oke, kelalaian, aku jadi ngeblank, agak takut di bagian ini. Udahlah. Oke, kelalaian, pelanggaran wilayah, tak ada izin mengemudi, dan juga keterangan bohong. Oke, ngeri-ngeri sedap nih. Lanjut lagi, yang keempat adalah Job atau Nitas Kirati Sutisatorn. Si Job ini aku belum tahu tanggal lahirnya tanggal berapa. Kalau kalian tahu boleh tuliskan di kolom komentar ini. Dan dia tercatat dugaan ya teman-teman, ini adalah pengusaha di Thailand. Dan aku masih menggunakan kata dugaan karena aku belum mendapatkan sumber yang bisa resmi clear dari orangnya langsung gitu. Karena susah ya dicari data tentang si Job ini. Dan dugaannya juga dia adalah keluarga dari militer di Thailand. Kalau untuk dakwaannya Job adalah memberikan keterangan palsu dan merusak barang bukti. Walaupun merusak barang bukti ini sebenarnya masih dugaan ya, karena yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan di Thailand tuh dia memberikan keterangan palsu, tapi dari pengacara Decha juga mengatakan kemungkinan besar Job ini akan juga dikenakan pasal, yaitu adalah perusakan barang bukti. Karena kan diketahui yang gelas, terus juga botol yang membuang dan juga merusak itu kan nggak cuma Por dan juga Robert, tapi juga ada perannya si Job di situ. Yang terakhir adalah Gatik atau Itsarin Juta Suksawati. Gatik ini lahirnya di 17 November 1984 dan saat ini dia sudah punya anak, usianya sekitar 5 tahun.
Ada yang tanya suaminya di mana? Tidak ada suami teman-teman, jadi clear ya, which is fine gitu. Setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing. Terus juga dia sudah mengatakan, ini aku tahu kenapa aku bilang dia hampir 20 tahun berteman dengan Teng Mo, karena di salah satu statementnya dan juga di tulisan yang dia tulis untuk Teng Monida pada saat penghormatan mendiang Teng Monida, kan dia menuliskan surat di situ, kurang lebih adalah 18 tahun dia bersama Teng Monida. Kalau jadi manajer itu baru sekitar 10 tahun terakhir aja. Bahkan pada saat kan anaknya itu usianya sekarang sekitar 5 tahun ya, yang diangkat sama Teng Mo. Itu pun pengangkatan si Esther itu kurang lebih baru 4 tahunan lebih ya, karena waktu memang si Esther baru beberapa bulan, si Teng Mo tuh sudah jatuh cinta dengan anaknya Gatik dalam tanda kutip, walaupun belum ada ikatan di atas hitam dan putih, baru mengatakan kamu adalah anakku hanya melalui kata-kata dan juga action. Kenapa? Action itu semua biaya, sekolah, makan, pendidikan, yang membiayai adalah Teng Mo. Tapi kalau secara hitam di atas putih, itu masih atas nama Gatik untuk ya hukum. Makanya sampai hari ini pun kalau dibilang ada ahli waris, tidak ada ahli waris dari Teng Mo ya, masih Ibu Panida, sang ibu kandungnya sendiri begitu. Dakwaannya untuk Gatik sampai saat ini adalah satu aja, masih keterangan palsu. Tapi kemungkinan besar akan ada muncul berikutnya mungkin sumpah palsu, karena kan pada saat Gatik itu melakukan BAP, itu kan pasti disumpah dulu kan ya. Harusnya sih keterangan palsu dan juga sumpah palsu. Tapi menurut aku dari kelima orang ini dakwaannya akan masih terus bertambah. Tapi aku berharap ya dakwaannya sih kayaknya mudah-mudahan sesuai dengan cerita atau apa yang terjadi di malam hari itu. Kalau memang ini ada indikasi pembunuhan ya ada dakwaan juga ke arah ke situ. Tapi kalau seandainya memang benar ini pure karena kecelakaan, so apakah ini sudah cukup untuk mereka? Well, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Itu aja yang bisa aku bahas mengenai kelima background dari orang yang bersama Teng Monida malam itu. Dari sini kita bisa melihat sepertinya ya mereka cukup orang kaya-kaya di Thailand, tapi kalau cuma sekedar kaya aja dari materi, aku rasa nggak punya kekuatan banyak lah untuk bisa melawan hukum di Thailand. Tapi mungkin aja karena ada dugaan ada VVIP. Siapa tahu mereka ini hanyalah kaki tangannya aja, bukan core, bukan inti dari semuanya, tapi ada yang jauh lebih powerful, lebih punya banyak uang, lebih berkuasa, dan lebih punya banyak teman-teman orang-orang yang punya jabatan penting di Thailand. Itu adalah dugaan yang sampai saat ini masih terus beredar di internet terkait dengan kasus tenggelamnya Teng Monida. That's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.